Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memulai kebaktian bersama, walaupun kita akan berkebaktian memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lewat online. Tidak apa-apa ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Astrid mau kasih tahu dulu nih. Hari ini Kak Astrid ditemani oleh Ibu Batubara. Halo Ibu Batubara. Hai Kak Astrid, hai adik-adik semuanya. Dan bukan hanya Ibu Batubara saja, ada juga ditemani oleh Kakak Joy. Halo Kakak Joy. Iya. Nah, dan juga adik-adik, kakak-kakak di sini ditemani oleh Amang Pendeta Pandeangan. Halo Amang Pendeta. Halo. Halo juga adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai kebaktian kita. Jadi adik-adik harus menyiapkan hati dan pikiran. Jangan lupa sebelum kita memulai kebaktian kita, adik-adik siapkan dulu Alkitab kalian. Lalu kita akan memulai kebaktian kita. Ya kan Kak? Iya benar. Jadi kita memulai kebaktian kita hari ini. Semuanya duduk manis. Sudah? Duduk manis, dengar-dengaran. Dan kalau kita menyembah Tuhan harus bagaimana? Harus sikap hormat, pinter. Sekarang kita mulai bersaat teduh, artinya doa dalam hati. Doa dalam hati kita mulai dari sekarang. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibu Batubara sudah siap? Siap dong. Oke, Iya. kita akan kembali bernyanyi segala puji syukur. Karena kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Oke, semua bangkit berdiri, semangat ya nyanyinya. Ayo Kak Joy. Ayo semuanya, kita bernyanyi bersama. Bernyanyi. Oke, semua tepuk tangannya ya. Ya, Iya. sama-sama kita tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, kita harus mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dan Kak Lasma, Ibu Batubara tahu kan betapa Tuhan sangat baik sama kita? Iya. Tiap hari dijaga, waktu tidur dijaga, waktu kita makan Tuhan berkati makanannya. Kan sekarang kita sehat-sehat ya Kak ya. Iya, walaupun jaga jarak ya. Iya, harus jaga jarak, oke? Jaga jarak. Jadi kita mau puji Tuhan, semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus itu baik. Oke, mana jempolnya semuanya? Kasih jempolnya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hati mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya ialah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan. Karena satu minggu ini ada aja kesalahan kita. Kita bisa ganggu adik main, kita bohong. Kalau kakak gimana? Ya, kita sudah berbuat dosa dengan tidak taat dengan orang tua, Kak. Tidak dengar-dengaran. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dulu, Bapa ku datang padamu. Sekali lagi semua bangkit berdiri ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Injil Titus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kita bersama-sama mengucapkannya adik-adik. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dari buku ND judulnya Tungna Buba Rohaku. Kira-kira apa ya artinya? Coba kita tanya ke Astrid ya. Kak, apa itu artinya, Kak? Nah, tadi kan Abang Pendeta sudah bilang, kalau kita sudah diselamatkan, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Jadi kita sudah menerima dan meletakkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Dan kita harus apa, Kak? Harus berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Ya, sama-sama kita menyanyikan lagunya dari buku ND, Tungna Buba Rohaku. Tungna Buba Rohaku dibain Tuhan di Dung Yesus maringan biau. Tungna sonang awon tung dami rohaki Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung sono nang doa dung tu Yesus Allah. Dung Yesus maringan dia. Sekali lagi semua bangkit berdiri ya. Tungnamu barohaku dibain Tuhaki. Dung Yesus maringan dia. Bunga sonang awon dung dame rohaki. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tuna sonang rohon dung Yesus Allah. Dung Yesus maringan dia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih semangat ya? Pasti dong, masih. Harus. Ya. Sekarang kita mau dengar pengumuman. Kira-kira apa ya pengumuman dari Kak Astrid? Yuk kita simak. Ya, adik-adik, pengumumannya adalah, adik-adik ingat ya, kita masih kebaktian di rumah. Nanti kalau adik-adik bilang, Kak minggu depan tanya sama mama, sama papa, sepertinya kita masih diperpanjang, masih harus kebaktian bersama keluarga di rumah. Nanti adik-adik boleh lihat lagi kebaktian sekolah minggu. Minggu depan akan kakak adakan lagi. Nanti ada lagi abang pendeta yang akan bercerita lagi tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya, tetap kebaktian di rumah. Dan adik-adik harus tetap di rumah, tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Harus bermain di rumah, harus belajar di rumah, pokoknya semuanya di rumah. Dan ingat, kalau misalnya berolahraga atau keluar ke rumah untuk melakukan sesuatu, jangan lupa harus selalu menjaga kesehatan. Pakai masker, dan kalau sampai di rumah, lalu cepat-cepat bersih-bersih, dan jangan lupa sering cuci tangan dan banyak minum air putih. Mungkin itu saja pengumuman dari Kak Astrid untuk minggu ini. Ya Kak Lasma ingat ya, jangan lupa selalu tetap bersih dan tetap di rumah. Oke Kak, demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Adik-adik semuanya, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Yesus memanggil mari segera. Ia memanggil kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus memanggil mari segera. Yesus memanggil mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik sekalian, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada minggu pagi ini. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu, anak-anak gereja-Mu HKBP Pondok Bambu,
hendak mendengarkan firman Tuhan. Engkau terangi hati dan pikiran kami melalui Rohul Kudus-Mu. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, agar mereka dimampukan untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita mempersiapkan khotbah kita, Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, yaitu yang menjadi khotbah untuk kita di ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tertulis dalam Injil Efesus pasal 2, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, adik-adik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, topik dari khotbah kita pada saat ini yang sudah Abang bacakan tadi, aku selamat karena kasih karunia. Aku selamat karena kasih karunia. Dari topik ini ada 3 hal yang hendak disampaikan kepada kita, kepada adik-adik sekalian, kepada papa, mamanya, dan juga opungnya yang pada saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Yang pertama dikatakan tadi di ayat 8, Allah memberi keselamatan yang sempurna kepada manusia. Adik-adik sekalian, kalau Amang boleh bertanya saat ini, keselamatan, kata dasarnya apa ya? Ya, betul. Kata dasarnya adalah selamat. Dan ada beberapa kata selamat yang dapat kita ucapkan. Apa itu? Kita sering mengucapkan selamat pagi. Kita sering mengucapkan selamat siang. Selamat sore. Selamat hari Minggu. Selamat Natal, selamat Paskah. Dan masih banyak lagi yang sering kita ucapkan memakai kata selamat. Adik-adik sekalian, kalau kita mengucapkan kata selamat, seumpama tadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat hari Minggu, itu artinya kita masih selamat, kita masih hidup, kita sehat-sehat, kita bersuka cita, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Dari pagi hari, siang hari, sore hari, dan di dalam 1 minggu penuh, kita selamat karena kasih karunia Tuhan.
Jadi adik-adik sekalian, yang pertama yang hendak disampaikan oleh firman ini kepada kita, kepada adik-adik sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Keselamatan kepada adik-adik. Kesehatan kepada adik-adik. Kekuatan kepada adik-adik sekalian. Terlebih dalam menjalani hari kehidupan kita. Di situasi dan kondisi wabah pandemi virus corona. Adik-adik senantiasa selamat dalam melakukan belajarnya di rumah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan memberikan keselamatan kepada adik-adik, kekuatan kepada adik-adik. Selamat itu menandakan bahwa jasmani kita dan rohani kita mendapat selamat dari Tuhan. Kita memiliki kesehatan, kita memiliki kekuatan yang sempurna yang diberikan Tuhan kepada kita. Aku selamat karena kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa adik-adik sekalian. Ada pertanyaan Amang kepada kita. Siapa yang memberi? Dan apa sebabnya keselamatan itu diberi? Ya, betul. Yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Karena Allah itu sungguh baik. Seperti lagu kita tadi, Yesus itu baik. Yesus itu sungguh baik. Dia penuh kasih. Dia penuh anugerah. Dia penuh kasih setia. Dan itulah yang kita rasakan hingga pada saat ini adik-adik sekalian. Kasih karunia Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan senantiasa menguatkan. Kasih karunia Tuhan senantiasa memberi sukacita ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu baik. Karena Yesus itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Di mana Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ini sudah sering kita baca, bahkan kita membacanya secara luar kepala. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan. Inilah yang telah diberikan Tuhan kepada kita adik-adik. Bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita. Kepada setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Di mana Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang dikasihinya. Untuk menyelamatkan kita. Agar kita tidak binasa. Melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Bukan karena kebaikan manusia. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi oleh karena karunia Allah. Kita selamat. Bukan karena baiknya perilaku kita.
baiknya perbuatan kita. Tetapi semata-mata semuanya itu hanya oleh karena anugerah dan karunia Tuhan. Kita beroleh selamat. Kita diselamatkan. Kita diberi karunia keselamatan. Secara gratis. Secara cuma-cuma. Agar kita hidup dan beroleh keselamatan yang sempurna, yang kekal kepada Allah. Karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak di bagian yang pertama ini, di ayat 8 ini. Yang pertama, beriman yang sejati kepada Allah. Beriman yang sejati kepada Allah. Beribadah dengan tulus dan ikhlas. Melayani dengan kemurnian hati. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua adalah di ayat 9. Keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena usaha manusia, melainkan diberikan Allah secara cuma-cuma dan gratis. Dengan demikian, manusia itu, kita semuanya, adik-adik sekalian, kita jangan sombong, kita jangan angkuh, kita jangan egois, kita jangan tinggi hati. Dikatakan tadi di dalam khotbah ini, jangan memegahkan diri. Jangan memegahkan diri. Jangan sombong, jangan angkuh. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Kita lihat Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan oleh Allah. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena keegoisannya, mereka ingin sama dengan Allah. Mereka diusir, mereka dihukum oleh Allah. Mereka dikeluarkan, diusir dari Taman Eden. Karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, buanglah kesombongan dari dirimu. Buanglah keangkuhan dari dirimu. Buang egoisme dari dirimu. Jangan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi harus selalu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kepada mama papanya juga, kepada kakak-kakaknya juga harus selalu rendah hati kepada mereka. Bersikap rendah hati kepada mereka. Dan ingat adik-adik sekalian, kita juga diajak senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga dari nats khotbah kita ini, di ayat 10 dikatakan tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Buatan Allah, yaitu kita manusia diciptakan oleh Allah. Di mana manusia itu adik-adik sekalian sebagai mahkota ciptaan Allah. Manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Itulah luar biasanya kita manusia ini. Selain diselamatkan, selain diberi kasih karunia dan anugerah,
Kita diciptakan sama, segambar dan serupa dengan Allah. Ciptaan Allah dalam Kristus. Ini kita lihat melalui kematian dan kebangkitannya yang baru saja kita rayakan, yaitu Jumat Agung dan Paskah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang setia, melakukan segala perintah untuk menyelamatkan kita manusia. Karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita yang telah diselamatkan oleh Allah, kita yang telah memperoleh kasih karunia dan anugerah, diajak oleh firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, agar kita melakukan kehendak Allah. Karena kita sudah dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya, melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya, melayani Allah, serta beriman hanya kepada Allah, setia kepada Allah, bersaksi tentang kebaikan Allah. Karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita beriman yang sejati kepada Allah, beribadah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah, serta melayani dengan kemurnian hati melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bukan karena dipaksa-paksa, tetapi karena keinginan, karena kebutuhan kita sendiri, adik-adik sekalian. Untuk itu, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Dan ingatlah selalu betapa besarnya kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak sekolah minggu, gereja Tuhan di HKBP Pondok Bambu ini. Ingatlah kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyempurnakan kehidupan kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik sekalian, menyertai mama papanya, dan menyertai seluruh kita, jemaat Tuhan yang ada di gereja HKBP Pondok Bambu ini. Tuhan juga menyertai guru-guru sekolah minggu, terlebih kepada Kakak Astrid dan Inang Batubara yang telah memimpin kita di dalam nyanyian ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan saat ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Tuhanlah yang memberikan hidup baru kepada kami melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Kami memperoleh keselamatan yang sempurna. Kami memperoleh kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Yang mana kasih karunia dan anugerah itu kekal untuk selama-lamanya. Berkati Tuhan
setiap anak-anakmu, anak-anak gerejamu, anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Bambu yang beribadah saat ini, yang bersekutu dengan Tuhan saat ini, yang menyediakan waktu, hati dan pikirannya untuk bernyanyi, untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Terlebih Tuhan, anak-anak gerejamu, anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Bambu ini menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Dan senantiasa mereka dimampukan untuk mengucap syukur. Berkati kami Tuhan setiap jemaat-Mu dan juga setiap parhalado-Mu, agar kami senantiasa dimampukan untuk melakukan pelayanan yang terbaik, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi pujian, menjadi hormat kepada Tuhan dari kami jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Bambu, kami jemaat-Mu Tuhan dan juga parhalado-Mu. Tuhan, sertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Agar mereka dimampukan Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupannya yang senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini, yaitu Tuhan pandemi virus corona COVID-19. Mampukan kami Tuhan, sertai kami Tuhan, agar kami memenangkan, agar kami tidak tertular akan virus corona yang sangat menakutkan kehidupan kami manusia. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu kepada kami Tuhan jemaat-Mu, kepada anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, kepada bangsa kami, bangsa Indonesia ini, dan juga Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka Tuhan dimampukan untuk melawan virus corona ini. Dan juga Tuhan menyertai para dokter, perawat, para medis, agar mereka dimampukan Tuhan memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang terinfeksi oleh virus corona ini. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan kami, kebutuhan jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus. Sambil kita bernyanyi tangan. Ayo Kak Joy. Tangaku na met-met hulehon ma tu debata dain nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai, tangaki dihomai. Semua bangkit berdiri ya. Ayo semua berdiri. Nang patun na met-met hulehon ma tu
debata marlojo ngau suruwoni dain nangi nalojai nampati dihomai nampati dihomai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah sudah selesai, semoga kita rukun dan damai. Mari kita berjanji sebelum mohon diri, imanku akan ku amalkan dalam setiap perbuatan, hanya demi cintaku kepada Tuhan. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Parhalado dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.